Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat kumpul bersama, kita dapat bertatap muka dalam rangka memperingati satu peristiwa yang sangat agung dan istimewa, peristiwa yang sangat fenomenal, peristiwa yang sangat luar biasa, yang tidak pernah dialami oleh manusia manapun, hanya dialami oleh Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Harapan kita mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita pada kesempatan yang berbahagia ini semoga bisa menjadi penyebab atau wasilah turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tidaklah kita meninggalkan tempat ini, semoga segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai penghuni surganya. Amin ya rabbal. Saya mau tanya, jawab yang kompak, mau masuk surga apa enggak? Orang kencang, mau masuk surga apa enggak? Yakin? Alhamdulillah. Saya lihat dari wajah-wajahnya calon penghuni surga semua. Cuma masuknya belakangan. Biar kata belakangan, yang penting masuk. Insya. Kalau mau bilang duluan kan sombong banget. Betul apa betul? Betul apa betul? Pokoknya ahli sorga, insya. Bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, malam ini kita hadir di tempat ini diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Nur Syamsud Duha, pimpinan Kiai Ustadz Kamaluddin, yaitu dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, jawab yang kompak semuanya. Yakin tidak dengan peristiwa Isra dan Mi'raj? Kurang kompak, yakin tidak? Percaya? Beriman? Betul? Pernah lihat? Diajak nggak sama Nabi? Tapi percaya, yakin, alhamdulillah. Biar kata nggak pernah lihat peristiwanya, betul apa betul? Biar kata nggak pernah diajak saat Isra Mi'raj, maka wajib kita untuk meyakininya, wajib kita untuk mempercayainya, karena dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Kata Allah, subhanalladzi, maha suci zat. Siapa zat yang maha suci? Tidak lain, tidak bukan Allah subhanahu. Jawab yang kompak, siapa yang maha suci? Orang mantap, siapa yang maha suci? Yakin? Takbir. Sallu ala nabi. Maha suci Allah, Asra yang telah memperjalankan. Siapa yang diperjalankan? Bi'abdihi, yaitu hambanya. Siapa hamba yang diperjalankan? Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan diperjalankannya? Lailan, di malam hari. Berapa lama diperjalankannya? Lailan,
hanya sebagian malam. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu diperjalankannya itu malam hari, bukan pagi, bukan siang, bukan sore. Jelas apa jelas? Kalau ada yang bilang Isra Mi'raj itu di pagi hari, ngawur atau tidak? Perjalanan Isra Mi'raj di siang hari, ngawur atau tidak? Perjalanan Isra Mi'raj itu di waktu sore, ngawur atau tidak? Yang benar di malam. Berapa lama perjalanannya? Lailan, hanya sebentar, cuma sebagian malam, nggak lama, beberapa jam. Dari mana dimulainya? Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram di kota Mekah, ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu namanya perjalanan Isra. Artinya perjalanan duniawi, datar. Adapun dari Masjidil Aqsa sampai ke langit 1, sampai ke langit 7, sampai ke Arsy, sampai ke Sidratul Muntaha, itu namanya perjalanan Mi'raj. Ibadallah, dengarkan baik-baik. Dari Mekah ke Madinah ini manusia, malaikat masih bisa menempuh. Betul apa betul? Betul apa betul? Kalau kita punya duit dari kota Mekah ke kota Palestina, naik pesawat masih bisa kita jangkau. Betul apa betul? Saya mau tanya, kira-kira model kayak kita naik ke langit 1 sanggup atau tidak? Jawab yang kompak, sanggup atau tidak? Ke langit 2 sanggup atau tidak? Ke langit 7 sanggup atau tidak? Bukan makomnya. Makomnya kita nih dari Jonggol ke Cilengsi. Betul apa betul? Itu namanya perjalanan untuk manusia. Palestina, Mekah itu manusia masih bisa. Tapi dari mulai langit 1, dari Masjidil Aqsa ke langit 1 sampai ke langit 7, ini alam malakut. Manusia nggak bakal bisa, manusia nggak bakal sanggup. Perjalanan dari Masjidil Aqsa sampai ke langit 1, langit 2 sampai langit 7 ini diperuntukkan untuk para malaikat. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Manusia ini cuman lingkup dunia. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ini makomun nas, ini makom manusia. Tapi dari Masjidil Aqsa Palestina ke langit 1 sampai ke langit 7 ini malakut, ini hanya malaikat yang mampu, manusia nggak ada yang sanggup. Jelas apa jelas? Coba Bapak Ibu lihat astronot baru ke bulan itu masih dunia, itu masih galaksi dunia. Itu kalau sampai ke sana, kalau sampai itu nggak bisa nginjek tanah, ngambang. Betul apa betul? Nggak ada gravitasinya, dan harus bawa oksigen yang banyak karena alamnya udah beda, padahal masih galaksi dunia. Apalagi langit 1 sampai langit 7, Masya Allah, cuman malaikat yang sanggup. Wah, ini Nabi kita menempuh dari mulai Masjidil Aqsa sampai langit 1 sampai langit 7. Jadi ini magomnya malaikat bisa dijamak oleh kita punya Nabi. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Kalau begitu Nabi Muhammad hebat atau tidak? Orang mantap, hebat atau tidak? Mulia atau tidak? Agung atau tidak? Yakin? Takbir. Oh, gak ada yang sanggup. Manusia manapun gak ada yang sanggup. Gak ada yang sanggup. Ini alam malaikat.
Setelah langit 7, nah ini ke Arsy, ke Sidratul Muntaha, itu malaikat aja nggak sanggup, apalagi manusia. Makanya malaikat Jibril alaihi salam begitu sampai di langit 7 mau naik ke Sidratul Muntaha, beliau nyerah. Rasulullah pernah melihat wujud asli malaikat Jibril 2 kali seumur hidup. Berapa kali? Yang pertama saat pertama kali menerima wahyu di Gua Hiro. Itu malaikat Jibril menunjukkan wujud yang asli. Dalam hadis diriwayatkan sayapnya 600 sayapnya. Panjang sayapnya malaikat Jibril itu minal masyriq ilal maghrib, jagat wetan jagat kulon. Besar malaikat Jibril. Pada saat Isra Mi'raj, Nabi melihat wujud malaikat Jibril yang asli, sama dulu seperti beliau pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu. Begitu mentok di langit 7 mau naik ke Sidratul Muntaha, Nabi mau ajak malaikat Jibril naik ke atas saudara. Tiba-tiba Nabi Muhammad nyari malaikat Jibril karena ada suara nggak kelihatan wujudnya. Ya Jibril, ya Muhammad, ya Jibril, na'am Muhammad, bala Muhammad. Dipanggil-panggil ada suara tapi nggak kelihatan. Begitu dicari ternyata pada saat Nabi mau naik ke Sidratul Muntaha dari langit 7, ibadallah, wujud asli malaikat Jibril begitu besar, berubah malaikat Jibril sebesar burung perkutut. Masya Allah. Yang tadinya besar jadi kecil. Kenapa? Enggak sanggup mau naik ke Sidratul Muntaha karena bukan magomnya. Tapi kita punya Nabi besar Muhammad, bukan hanya alam malakut, bukan hanya alam para malaikat, di atas alam para malaikat pun beliau tembus, saudara. Jawab yang kompak, semua yang ada di sini jawab yang kompak. Kalau begitu Nabi Muhammad mulia atau tidak? Orang mantap, mulia atau tidak? Nabi Muhammad agung atau tidak? Yakin? Takbir. Makanya saya heran kalau ada penceramah berani merendahkan Rasulullah. Dia bilang Nabi Muhammad kecilnya sama kayak anak kecil yang lain. Dia bilang katanya Nabi Muhammad karena kecilnya diurus sama kakeknya, dekil, rembes. Bahkan dia bilang andai kata di Arab ada pohon jambu, tidak menutup kemungkinan Nabi Muhammad nyolong jambu. Saya mau tanya, ngawur atau tidak? Orang kompak, ngawur atau tidak? Jawab, nih bagian dari akidah. Nabi Muhammad mulia atau tidak? Nabi Muhammad agung atau tidak? Yakin? Masa kecil Nabi Muhammad dengan anak kecil yang lain sama atau beda? Sama atau beda? Masa kecil Nabi mulia atau tidak? Agung atau tidak? Sempurna atau tidak? Yakin? Takbir. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Ini akhir zaman. Jadi penyakit banyak datang model begini karena kita pada ceroboh. Betul apa betul? Betul apa betul? Makanya mohon maaf, sampai Madinah sekarang ditutup, nggak boleh orang masuk ke masjid Madinah yang di situ ada makom Rasulullah. Saya khawatir karena Allah murka, kekasihnya dilecehkan, kekasihnya direndahkan, kekasihnya dihina, kita nggak berdaya, kita nggak mampu berbuat apa-apa. Akhirnya Allah yang bertindak, semua orang nggak boleh mendekat makom kekasihnya. Na'udzubillah min. Nabi Muhammad dikata kecilnya biasa-biasa aja. Dia bilang sama kayak anak kecil yang lain. Tadi dengerin tuh baca debat. Bagaimana masa kecil Nabi, Pak Bu?
waktu dilahirkan saja masa bayinya sama, beda sama bayi-bayi yang lain. Betul apa betul? Wadu'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamamih. Masya Allah. Wadu'at, pada saat ibunda Rasulullah Sayyidah Aminah melahirkan Rasulullah, bagaimana itu posisi Rasulullah dilahirkan? Bapak Ibu, bayinya Nabi pada waktu dilahirkan, begitu Nabi dilahirkan oleh ibundanya, posisi bayinya tuh sajidan, sujud. Saya mau tanya sama orang sini, jawab yang kompak, apa ada bayi lahir sujud? Ada apa enggak? Model kayak kita nih, termasuk saya, begitu lahir bukan sujud, nyungsep. Betul apa betul? Betul apa betul? Nabi begitu lahir bersih tanpa ada noda. Kalau kita lahir ada darah campur tai segala. Betul apa betul? Nabi Muhammad tanpa noda, bersih. Lahir posisi bayi Nabi sujud. Bukan cuma sujud, syakiron. Bayinya Nabi begitu habis sujud duduk mengangkat kedua tangan. Ada bayi model begitu? Bukan cuma mengangkat dua tangan, hamidan. Rasulullah bayinya bisa bicara. Nabi Muhammad waktu bayi bisa bicara, mengucapkan alhamdulillah. Setiap bayi lahir matanya rapat. Nabi Muhammad begitu lahir matanya langsung lihat. Nabi Muhammad begitu dilahirkan oleh ibundanya langsung dikasih celak oleh Allah. Allah yang kasih celak, kasih sifat. Pada waktu Nabi Muhammad lahir putus sudah tali pusaranya. Waktu Nabi Muhammad SAW lahir, fisik bayinya bersinar ka'annahul badru fi tamami, seperti bulan purnama. Saya mau tanya, jawab yang kompak, kalau begitu masa kecil Nabi mulia atau tidak? Mulia atau tidak? Agung atau tidak? Dari kecil Rasulullah kalau lagi main tuh siang hari, Bapak Ibu, tidak ada bayangan. Tuh kalau keluar rumah nggak ada bayangannya Nabi tuh, nggak ada. Kenapa? Matahari nggak sanggup menyinari tubuh Rasulullah. Selalu dilindungi oleh awan. Jadi kalau lagi jalan itu nggak ada bayangan. Kalau anak-anak kita, termasuk saya dulu waktu masih kecil, siang hari keluar rumah yang ada rambutnya pada merah. Betul apa betul? Betul apa betul? Kemungkinan matahari enak banget sama kita. Rasulullah dulu begitu keluar rumah saudara, nggak ada bayangan, ditutupin sama awan. Bahkan umur 12 tahun pernah diajak dagang oleh pamannya. Siapa paman Nabi? Sayyid Abu Thalib ke tanah Syam, sekarang Syria. Di perjalanan beliau kecapean, istirahat. Begitu istirahat Nabi duduk di bawah pohon besar. Apa yang terjadi? Itu pohon, Pak Bu, langsung memayungi Nabi. Ini Nabi lagi duduk, ini pohon, itu pohon langsung memayungi Nabi. Model kayak kita duduk di bawah pohon, bukan pohon memayungi, dahannya jatuh. Betul apa betul? Betul apa betul? Jawab yang kompak. Berarti Nabi kita mulia atau tidak? Nabi kita agung atau tidak? Nabi kita sempurna atau tidak? Jadi kalau ada yang mengatakan masa kecil Nabi dekil, rembes, jawab yang kompak, ngawur atau tidak? Waras atau edan? Waras atau edan? Gila. Insya Allah. Hati-hati, hati-hati, Bapak Ibu, jangan sembarangan sama kita punya Nabi. Betul apa betul? Ini manusia pilihan, Pak Bu. Ya Allah. Sampai-sampai alam malaikat nih, alam malaikat ditembus sama Nabi. Bahkan malaikat yang nggak sanggup, Nabi sanggup. Wah, Masya Allah.
Ini orang top, kita punya Nabi, orang pilihan. Makanya wajib bagi umatnya memuliakan, jangan sekali-kali merendahkan. Insya jawab yang kompak, siap muliakan Nabi, siap agungkan Nabi. Takbir, sallu ala Nabi. Untuk apa Rasulullah di Isra Mi'rajkan? Pak, Bu, kata Allah, linuriyahu min ayatina. Nabi Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah, kata Allah, linuriyahu, kami ingin memperlihatkan kepada hamba kami, kepada kekasih kami, Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ingin diperlihatkan oleh Allah kepada kekasihnya, kepada hambanya, kepada nabinya? Kata Allah, min ayatina, sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini selain mendapatkan perintah dari Allah 8 perkara, berapa perkara? Orang kompak, berapa perkara? Yang paling kondang, paling tenar di tengah-tengah umat Islam ini kan cuman sholat 5 waktu. Betul apa betul? Padahal ada 8 perintahnya. Salah satunya sholat 5. Selain mendapatkan perintah sholat 5 waktu, tujuan Allah mengisra dan memi'rajkan Rasulullah adalah Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Jawab yang kompak, siapa yang maha besar? Orang mantap, siapa yang maha besar? Takbir. Makanya Pak, Bu, kalau kita mau gunakan akal kita, memikirkan kejadian Isra dan Mi'raj, bukannya nggak bisa, otak kita kekecilan, akal kita sempit, nggak mampu. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Untuk memperdalam peristiwa Isra dan Mi'raj, nggak sanggup otak kita. Kenapa? Otak kita ini kecil, nggak sanggup. Dah, gini aja deh, yang paling gampang nih, nggak usah lagi kita cerita tentang keajaiban Isra Mi'raj. Ini yang gampang aja, yang gampang, yang di tengah-tengah kita, sekitar kita. Saya mau tanya nih, ini maha besar Allah, kemahabesaran Allah nih. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Tahu pohon kelapa atau tidak? Orang mantap, tahu pohon kelapa atau tidak? Itu berbuah, namanya buah apa? Namanya buah apa? Saya mau tanya, duluan mana batok sama airnya? Kalau batok duluan, bagaimana masuknya tuh air? Air duluan, tumpah dong. Betul lah, betul. Pikirin, kalau nggak gila lu. Baik, saya mau tanya nih sama ibu-ibu nih, Bu, masih hidup? Kampung saya ditanya nggak nyaut, matanya melotot ikan bandeng gitu. Baik, semua saya mau tanya, ini di rambut kita ada yang gatel, apa namanya? Orang kompak, apa namanya? Jawab yang kompak, kutu itu besar atau kecil? Besar atau kecil? Pikirin, jantungnya segede apa? Pikirin, ginjalnya segede apa? Ototnya segede apa? Tuh kecil begitu, itu kutu kolot, kutu tua. Bagaimana kalau kutu bunting keguguran? Masya Allah. Betul lah betul. Betul lah betul. Masya Allah Pak, Bu, nggak usah lagi mikirin Isra Mi'raj. Ini yang ada di sekitar kita, yang ada di dalam diri kita. Ini kalau kita mau tafakur, Allahu Akbar. Siapa yang maha besar? Orang kompak, siapa yang maha besar? Siapa yang maha besar? Yakin? Takbir. Aduh, luar biasa. Allah lagi mau nunjukin kemaha besaran. Jelas apa jelas? Makanya kalimatnya wa min ayatihi, sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Maka meyakini peristiwa Isra dan Mi'raj bukan dengan akal logika, tapi dengan orang kompak, dengan pakai akal mah nggak kuat, kecil otak kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Ngeblank udah nggak bakal sanggup saudara. Pakai iman.
Makanya dari mulai awal peristiwa Isra Mi'raj, wah kalau pakai akal mah berat. Nabi dijemput sama malaikat Jibril, betul. Diapain? Diajak kemana? Diajak ke sumur Zam-Zam. Diapain di sumur Zam-Zam? Ditidurin, dicelentangin. Diapain habis dicelentangin? Nabi Muhammad dibelek, dioperasi dari mulai ujung leher sampai ke pusar, dibelek tanpa bius. Ayo, siapa yang mau nyoba? Ada dibelek tanpa bius. Jawab yang kompak, yakin atau tidak? Orang kompak, yakin atau tidak? Dibedah. Diambil apanya? Hatinya. Jantung. Udah kenceng salah lagi. Diambil apanya? Hati. Yakin atau tidak? Yakin atau tidak? Nih contoh nih hati. Dibelek, diambil hatinya Nabi, dicopot dari tempatnya. Ini kalau model kayak kita, dioperasi tanpa bius terus dicopot hatinya. Jawab yang kompak, waras apa modar? Kurang kecil, waras apa modar? Paeh. Betul apa betul? Masya Allah, diambil. Wa min ayatihi, tanda-tanda kebesaran. Kecil bagi Allah mah kecil. Ada orang naik motor tabrakan sama kontainer, jepret, mobilnya gepeng. Begitu dicek orangnya masih ngap hidup. Betul apa betul? Ada orang lagi ngapa-ngapain duduk depan rumah, tahu-tahu lewat. Itu kehendak siapa? Orang kompak, kehendak siapa? Diambil hatinya dari tempatnya, saudara. Masya Allah. Dikasih kendaraan super cepat, namanya buruk. Betul apa betul? Nabi diperlihatkan beraneka macam kejadian. Di antaranya Nabi ngelihat neraka, Nabi ngelihat surga. Jawab yang kompak, yakin atau tidak? Yakin atau tidak? Wa min ayatihi, karena Allah ingin memperlihatkan kemahabesaran. Jawab yang kompak, siapa yang maha besar? Siapa yang maha besar? Yakin? Takbir. Selain Allah kecil. Betul apa betul? RT kurang kompak. RT RW, lurah, camat, presiden, cungkring. Masya Allah. Betul apa betul? Selain Allah kecil. Selain Allah lemah, yang maha kuat siapa? Kurang kompak, yang maha kuat siapa? Nih, makanya kita jadi manusia jangan sombong. Nih kita nih model kayak kita nih, nggak ada yang kuat. Kalau ada manusia ngaku kuat, maju ke depan. Nggak bakal saya apa-apain. Saya mau tanya, kira-kira ngelawan ngantuk kuat apa enggak? Begitu aja. Betul apa betul? Betul apa betul? Jangan sombong, nggak ada yang kuat. Nggak usah lagi ngangkat gunung, ngelawan ngantuk kagak kuat. Ya Allah, lemah manusia. Betul apa betul? Baru dikasih corona kalang kabut. Baru dikasih corona, belum Corolla, belum Innova. Betul apa betul? Baru corona, langsung masjid ditutup sholat Jumat, sekolah diliburin berminggu-minggu, ekonomi di dunia kalang kabut, dolar ampe naik, saudara. Masya Allah, baru dikasih yang namanya corona doang. Pemimpin-pemimpin yang sombong, yang angkuh pada nangis. Perdana Menteri Cina angkuhnya 17 setan. Begitu di Wuhan dikasih corona, sampai datang ke masjid, sampai geleng-geleng, sampai nanya ke orang-orang Islam. Karena orang Islam di Cina nggak ada yang kena corona. Alhamdulillah. Italia, kampungnya Paus, Roma,
Satu hari korban yang mati karena corona 600 orang. Satu hari mati 600 orang. Sampai-sampai presidennya nangis di TV melihat kondisi Italia babak belur, saudara. Tertinggi di dunia Amerika korban corona, hampir 50.000 yang terkena corona. Donald Trump sampai geleng-geleng. Orang-orang congkak, orang-orang sombong baru dikasih corona kalang kabut, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi. Jawab semuanya, jawab semuanya. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuat? Yakin, takbir, sallu ala nabi. Ayo makanya kita jadikan renungan yuk. Nih kenapa bencana kok nggak berhenti-berhenti? Ini untung nggak dicampur gempa, ya Allah. Adanya corona, orang pada disuruh diam di rumah. Betul apa betul? Coba kalau tiba-tiba gempa datang, bagaimana itu? Keluar masuk. Ya Allah. Ini untung nggak ada gempa. Naudzubillah min. Begitu datang corona suruh lockdown, suruh dikarantina, orang nggak boleh keluar kemana-mana. Tapi kalau ada gempa kan orang disuruh apa? Disuruh keluar, betul apa betul? Coba kalau sekarang dibarengin, ya gempa ya corona. Innalillahi wa inna ilaihi. Bapak Ibu yang saya cinta, ayo melalui peristiwa Isra Mi'raj ini kita harus merenung bahwa Allah yang maha besar. Ini bencana mengerikan. Ini belum ta'un, belum. Ini baru wabah, belum ta'un. Kalau ta'un ini nggak berhari-hari. Ta'un itu begitu kita hirup langsung modar, ngejoprak langsung. Ini masuk dulu, ada yang diobatin kagak sembuh, lewat, yang sembuh nggak sembuh. Ini bukan ta'un. Kalau ta'un nggak mungkin sembuh, langsung mati. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Ada apa dengan bencana dan musibah seperti ini, Pak, Bu? Bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa, nggak usah takut kalau ada bencana, nggak usah takut kalau ada virus, ada musibah, nggak usah takut. Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa, apabila mendapatkan musibah apapun bentuknya, tandanya mereka sedang diuji oleh Allah Subhanahu. Kenapa Allah uji mereka? Karena Allah ingin angkat derajat mereka. Alhamdulillah. Nggak usah takut kalau kita yang rajin ibadah. Andai kata kudu kena corona juga, mudah-mudahan jangan sampai. Andai kata ditakdirkan sabab matinya kita karena corona, nggak usah takut. Kalau kita orang beriman, kalau kita orang bertakwa, insya Allah matinya kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal. Yang kedua, kalau ada orang yang tiap harinya rajin ibadah, tapi kadang-kadang suka maksiat juga. Kalau bahasa saya mah STMJ, sholat tetap maksiat jalan. Sholat mah sholat, nyeritain orang kagak berhenti. Yang model begitu ada? Ada orangnya? Mana? Kadang ibadah, kadang maksiat. Kalau dapat musibah yang model begini, Pak, Bu, tandanya lagi ditegur sama Allah. Tandanya lagi diingetin sama Allah. Berarti Allah sayang sama kita. Alhamdulillah. Biar kita sadar. Betul apa betul? Nih adanya corona. Kita di Jakarta susah banget nutup diskotik. Wandelnya setengah modar. Disuruh tutup kagak mau. Disuruh tutup kagak mau denger. Begitu ada corona langsung gubernurnya keluarin instruksi 14 hari tutup semua. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini gara-gara corona tutup semua diskotik se-Jakarta. Ya Allah ya Karim. Apa perlu corona bertahun-tahun?
biar tutup terus selamanya. Naudzubillah min. Bagi orang yang kadang-kadang ibadah, kadang-kadang maksiat, nggak usah takut. Tandanya Allah sayang sama kita. Tandanya Allah cinta sama kita. Kita ditegur, diingetin sama Allah, biar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Insya. Nah, kecuali yang ketiga nih, naudzubillah, di sini nggak ada. Amin ya robbal. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, ahli maksiat, kalau mereka dapat musibah, dapat bencana, dilaknat sama Allah. Dan yang dia terima di dunia nih kecil dibanding nanti di akhirat siksanya. Naudzubillah min. Jadi orang yang beriman jangan takut kalau ada musibah, ada bencana, pasrah aja kepada Allah Subhanahu. Orang-orang yang kadang-kadang masih suka maksiat, ayo kita perbaiki diri kita, tingkatkan iman kita, tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu. Saya mau tanya, jawab yang kompak serempak. Ini kalau bencana musibah datang, takut atau tidak? Jawab yang kompak, takut atau tidak? Jujur-jujur, kalau gempa datang takut atau tidak? Kalau musibah datang takut atau tidak? Kalau begitu mau musibah atau berkah? Kurang kompak, musibah atau berkah? Yakin? Apa sih resepnya biar berkah? Kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kata Allah, kalau penduduk negeri pengen dapat berkah dari Allah, dibukain pintu keberkahan dari langit maupun dari bumi. Syaratnya tingkatkan iman dan takwa. Insya, jauhi maksiat. Betul apa betul? Saya mau tanya, jawab yang kompak. Yakin gak sih maksiat bisa mendatangkan murka Allah? Yakin gak maksiat bisa mendatangkan bencana? Yakin gak sih maksiat bisa mendatangkan musibah? Saya mau tanya, di Indonesia ini maksiat ada apa banyak? Orang kompak, ada apa banyak? Narkoba, minuman keras, perjudian, pelacuran, jablay, dongdot, cabe-cabean, pejabat yang korupsi. Innalillahi wa inna ilaihi. Ya Allah, maksiat udah banyak model begini, terus Allah kasih terus bencana, wajar atau tidak? Naudzubillah min. Ngeri, udah ngeri ya Allah. Bapak Ibu yang saya cinta, bahwa maksiat bisa mendatangkan murka Allah. Nah, di Indonesia ini udah serem banget. Narkobanya, minuman kerasnya, perjudiannya, pelacurannya. Betul apa betul? Ada lagi LGBT, singkatan dari apa? Lelaki goblok bin tolol. Nah, laki sama laki mau kawin, pinter apa bego? Pinter apa bego? Tolol. Nah, laki sama laki kawin mau ngapain? Mau olahraga. Innalillahi wa inna ilaihi. Belum lagi pendoliman terhadap ulama. Betul apa betul? Guru kita Habib Bahar sampai di penjara. Guru kita, imam besar kita Habib Muhammad Rizik Syihab, bela agama, bela Al-Quran sampai diasingkan. Sampai saat ini belum boleh pulang ke negaranya, dicekal. Jawab yang kompak semuanya, zalim atau tidak? Zalim atau tidak? Saya jadi ngeri, Ini mah analisa. Mudah-mudahan salah. Analis Habib Rizik, kenapa harus pergi dari Indonesia? Gara-gara lawan Ahok. Betul apa betul? Ahok mau jadi gubernur karena dia kafir, nggak boleh secara hukum Islam memimpin umat Islam di Jakarta. Betul apa betul? Betul apa betul? Akhirnya Ahok kalah. Siapa yang nggak terima Ahok kalah? Naga 9, orang Cina yang jumlahnya 9 orang terkaya di Indonesia, nggak terima. Akhirnya Habib Rizik dikerjain. Siapa backingnya Naga 9? RRC, Cina backingnya. Habib Rizik akhirnya hijrah dari Indonesia ke Saudi. Kurang lebih 3 tahun. Dengerin baik-baik. Habib Rizik minal mazlumin. Habib Rizik salah satu orang yang sedang didolimi, nggak tanggung-tanggung. Tempat persinggahannya
Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masya Allah, makanul mustajabah. Habib Rizik kalau ke Masjidil Haram Bapak Ibu, saya yakin itu kalau lagi tawaf di multazam berdoa, di Hajar Aswad beliau berdoa, di Hijir Ismail beliau berdoa, di bawah talang emas beliau berdoa. Ini tempat-tempat mustajab, Masya Allah. Lagi sa'i baina Safa wal Marwah, beliau mungkin meneteskan air mata karena beliau didolimi beserta keluarga. Mohon, saya yakin sama Allah, itu kalau doa di Masjidil Haram tembus langsung, saudara. Masya Allah. Belum lagi kalau beliau ke Madinah ziarah ke kakeknya Nabi besar Muhammad, di Raudhah antara mimbar dan kamar Rasulullah, doanya langsung. Makanya Anda perhatikan, negara yang pertama kali kena corona negara apa? Orang kompak, negara apa? Negara apa? Masya Allah. Bayangkan saudara, dengerin, ini analisa kali aja benar. Betul apa betul? Betul apa betul? Ya Allah, saya yakin selama 3 tahun itu Habib Rizik pasti berdoa minta keadilan kepada Allah. Makanya negara yang pertama kali kena corona Cina, karena di Indonesia antek-anteknya Cina banyak, nyebrang itu corona. Nggak tahu dah tuh pakai pesawat atau pakai jukung, gua nggak tahu dah tuh. Pokoknya nyampe aja ke Jakarta. Betul apa betul? Betul apa betul? Ya Allah ya Karim, Pak Bu, hati-hati. Ini yang didolimi nggak sembarang orang. Maaf, bukan saya karena pengikut beliau di organisasi FPI, bukan. Saya ini ikut Habib Rizik dari tahun 90-an. Habib Rizik masih muda, masih biasa-biasa aja. Sampai puncaknya beliau mimpin aksi bela Islam yang hadir kurang lebih 7,5 juta. Sok cari Habib mana, kiai mana yang karomahnya model begitu, mangga. Ayo cari. Ada Habib mana, kiai mana, suruh kumpulin umat sampai jutaan. Sok silakan. Masya Allah. Dari muda saya ikut Habib Rizik, masih muda saya ikut Habib Rizik. Beliau istiqomah. Awal-awal FPI dulu Bapak Ibu, kita suka gerebekin tempat maksiat. Itu Habib Rizik ngontrak rumahnya. Rumahnya apa? Rumahnya apa? Masuk gang kecil di Jakarta. Ini kita kalau mau ke gang ke rumahnya Habib Rizik, rumah yang dulu, zaman dulu, itu kalau mau ke rumahnya Habib Rizik masuk gang, itu gak bisa 2 orang, kecil gangnya. Begitu masuk lantainya itu bukan keramik, tanah. Di Petamburan tuh, rumah zaman dulu, tanah. Rumah kontrakannya pintunya tuh bekas lubang paku ratusan. Masya Allah. Kamarnya cuma 2. Anaknya waktu itu masih 5 kalau nggak salah. Udah kayak ikan pindang, udah kayak ikan pepes tidurnya anak-anaknya. Cuman 2. Majelisnya kecil. Ngontrak. Beliau kredit mobil waktu itu buat dakwah. Tiap bulan harus nyicil. Suatu ketika beliau diuji sama Allah, sakit keras, meriang, nggak bisa dakwah, nggak bisa ceramah. Tiba tunggakan kontrak, tagihan kontrakan, tagihan mobil, tagihan listrik, numpuk semua, harus dibayar. Lagi duduk, beliau lagi sakit, lagi mikirin bagaimana bayar kontrakan, bagaimana bayar listrik, bagaimana bayar kredit mobil. Datang oknum jenderal polisi bawa duit 2 koper. 2 koper. Berapa koper? Berapa koper? Assalamualaikum Habib Rizik. Waalaikumsalam. Habib Rizik lagi sakit, betul. Taruh tuh duit 2 koper taruh. Ya Habib, saya datang kemari mau besok Habib Rizik karena dengar sakit. Ini Beb, ada titipan duit 2 koper. Ya nggak tahu berapa miliar Beb jumlahnya. Apa kata Habib Rizik? Kebetulan kenal nih sama jenderal ini. Dari siapa Pak Jenderal?
Gini Beb, kan selama ini FPI suka sweeping tempat maksiat. Ini duit titipan dari pengusaha Beb. Tolong deh FPI nggak usah turun nutupin sarang jablay lagi. Tolong deh FPI jangan nutupin tempat maksiat. Ini DP dulu nih Beb nih buat Habib. Nanti Habib tinggal minta per bulannya berapa miliar, tinggal tulis saja. Nanti Laskar minta digaji berapa, tulis saja. Anda tahu posisi mau bayar kontrakan besok, duit aja ya Allah. Ini yang cerita orang dalamnya. Habib Rizik sampai nyari-nyari di sela-sela kitab, barangkali ada logaman yang masih nyisa buat beli sesuatu. Dompet dibuka udah gak ada duit. Tagihan kontrakan, tagihan listrik, tagihan mobil. Datang duit haram 2 koper. Itu kalau bukan ulama istiqomah, bukan Habib yang istiqomah, gak ada yang lihat, gak ada yang lihat, gak ada yang lihat, gak ada yang tahu. Pengurus gak ada, beliau sendirian. Saya yakin kalau beliau bukan orang yang istiqomah, iraha deui. Betul apa betul? Betul apa betul? Tapi apa yang terjadi? Begitu ada tamu oknum model begitu, dia mau suap Habib Rizik, yang penting FPI nggak boleh nahi munkar. Beliau SMS satu persatu pengurus. Rame-rame kita datang. Rame-rame kita datang, sampai kaget itu polisi. Kok banyak yang datang? Apa yang terjadi? Begitu kita baru sampai di rumah Habib Rizik nggak banyak ngomong lagi, berdiri dari tempat duduknya, ambil itu 2 koper, dilemparin sama Habib Rizik. Mulai hari ini juga ana udah nggak mau kenal lagi sama ente. Masya Allah. Silakan tinggalkan rumah anda. Jawab yang kompak, hebat atau tidak? Hebat atau tidak? Ini ujian awal Habib Rizik mendirikan FPI. Bayangin, lagi pusing mikirin kontrakan, mikirin listrik, nih anak pada nangis gak bisa jajan, diuji, digoda, gak mempan. Masya Allah. Begitu pula kemarin Pilkada DKI, sebelum 212 yang pertama 2016, kurang 2 minggu, ada orang antar uang ke Megamendung, ke pesantren Habib Rizik, berwujud dolar. Berapa rupiah? 48 miliar dolar pakai plastik. Beb, nggak usah ganggu Ahok, biarkan Ahok jadi gubernur. Udah nggak usah politik-politikan. Habib Rizik urus saja FPI, Habib Rizik urus saja pesantren. Udah Beb, jangan lanjutin aksi bela Islam 212, nggak usah. Kalau Habib oke, Habib mau, ini DP Beb 48 miliar, nanti sisanya terserah Habib. Apakah mau uang cash, kita bawa langsung ke sini bertruk-truk, atau pakai rekening. Pokoknya ini semua kita sudah sepakat mau kasih untuk Habib Rizik 1 triliun. Masya Allah. Bu, pernah lihat duit 1 triliun? Pernah lihat apa belum? Sama, gue juga belum. Kira-kira kalau dibikin kerupuk lelep kan di kampung. Masya Allah Pak Bu, 1 triliun ditolak sama Habib Rizik. Kasih tahu sama 9 cacing, begitu bahasa Rizik. Bukan 9 naga tapi 9 orang kompak, 9. Kasih tahu sama 9 cacing, jangankan 1 triliun, mereka berikan saya 500 triliun, demi Allah saya tolak. Saya tetap akan bela agama dan bangsa Indonesia. Takbir. Jawab yang kompak, hebat atau tidak? Hebat atau tidak? Aduh, susah nyari orang model begini. Allah, susah. Tuh Habib Rizik Bapak Ibu, kalau cuma buat kepentingan sendiri, nggak ada yang tahu 1 triliun. Yang tahu itu keluarganya, pamannya, ada di situ, supirnya. Lalu kemudian beberapa pengurus. Tuh bisa aja misalkan Habib Rizik mau ambil. Habis itu bagi-bagi, udah diam aja. Udah besok nggak usah aksi bela Islam. Bisa aja saudara. Tapi karena beliau ini ulama yang istiqomah, beliau takut kepada Allah dan Rasulnya, ikhlas membela agama, beliau tolak semua itu suap saudara. Alhamdulillah. Lanjut aksi bela Islam, akhirnya pilkada digelar, akhirnya Ahok nyungsep, akhirnya Ahok kalah. Begitu Ahok kalah, Habib Rizik dikasih perkara, diperiksa sana, diperiksa sini, difitnah, bikin chatting mesum dengan perempuan,
makin gaduh, makin rame, bisa ribut ini negara. Akhirnya Habib Rizik ngalah. Daripada berantem sesama anak bangsa, daripada perang saudara, beliau keluar dari Indonesia. Tujuannya apa? Untuk menenangkan, untuk menghindari pertikaian. Saya mau tanya, hebat atau tidak? Hebat atau tidak? Bagus atau tidak? Tapi apa yang terjadi, saudara? Akhirnya Habib Rizik dikarantina di Saudi, dicabut visanya, dicekal, nggak boleh pulang ke Indonesia sampai saat ini. Hati-hati, beliau orang yang sedang didolimi. Tempat doanya tuh top-top semua, tempat mustajabah. Yang langsung kena corona RRC langsung nyebrang ke Indonesia. Menteri udah ada yang positif, bahkan anggota DPR dari PDIP udah ada yang modar. Makanya saya ingetin, Jokowi Al-Cungkringi, hati-hati. Betul apa betul? Betul apa betul? Awas, hati-hati, hati-hati. Awas. Ini doanya ulama top, doanya Zuriatul Rasul. Hati-hati orang-orang yang mendolimi Habib Rizik, hati-hati. Makanya ikuti nasihat beliau. Insya di mana beliau kasih nasihat buat kita, kalau daerah kita masih zona hijau. Zona hijau itu artinya masih aman dari wabah corona, maka sholat Jumat tetap jalan. Saya mau tanya, di sini aman atau tidak? Orang kompak, aman atau tidak? Jadi Jumatan jangan dibatalkan. Jelas apa jelas? Jumatan tetap lanjut. Jelas apa jelas? Untuk ikhtiyat, untuk hati-hati, silakan. Yang mau masuk masjid disemprot. Sekarang udah banyak obatnya. Itu untuk ikhtiar. Jelas apa jelas? Semprot masuk masjid, karena ini masih zona hijau. Alhamdulillah. Jangan sombong, nggak boleh sombong. Kita ada Allah. Ngapain takut sama corona? Ada Allah. Kalau begitu, ente nyebrang di jalan raya nggak usah tengok kanan, tengok kiri. Betul apa betul? Ada siapa? Orang kompak, ada siapa? Kira-kira Bapak Ibu kalau nyebrang jalan raya tengok kanan, tengok kiri atau tidak? Tengok atau tidak? Kan ada Allah. Nyebrang aja udah. Paling ketabrak. Betul apa betul? Betul apa betul? Jangan sombong. Kan ada Allah. Ngapain takut sama corona? Corona makhluk Allah. Allah yang lebih hebat. Kalau begitu, naruh motor depan rumah, kuncinya jangan dicopot, taruh aja. Kan ada Allah. Betul apa betul? Betul apa betul? Ini model begini ngawur atau tidak? Ngawur atau tidak? Tetap ikhtiar. Kalau nanti dicariu, misalkan naudzubillah min, ada yang terjangkit positif, lalu majelis ulama kecamatan Cariu sepakat untuk meniadakan sholat Jumat, nggak usah debat. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Karena ini udzur, boleh meninggalkan sholat Jumat. Tujuannya apa? Memutus mata rantai virus, biar virusnya nggak menular sesama kita. Insya boleh, nggak ada masalah. Ini nasihat dari Habib Rizik. Makanya kenapa Jakarta nggak ada yang sholat Jumat dari Jumat yang lalu, kemarin, dan sampai tanggal 19, karena Jakarta zona merah. Sudah 1000 orang yang terjangkit, 100 lebih yang mati. Bahkan dokternya 7 orang ikut mati. Masya Allah. Bukan kita takut, bukan. Dalam syariat boleh. Kita nih kalau mau bersikap, jangan langsung tasawuf dulu. Sombong banget kita. Syariat dulu, baru tasawuf. Jelas apa jelas? Kalau langsung tasawuf kayak tadi, nyebrang jalan, nggak usah tengok kanan tengok kiri, nyelonong aja udah. Ini ada syariat. Kalau habis makan jengkol, mulutnya bau, jangan Jumatan. Kenapa? Kalau Jumatan duduk kanan kiri pingsan. Betul apa betul? Boleh.
I'anatul Thalibin, ente baca itu. I'anatul Thalibin, itu fikih, baca boleh. Tapi jangan jadi dalil. Gua nggak Jumatan terus kenapa makan jengkol melulu? Jangan. Betul apa betul? Betul apa betul? Jelas apa jelas? Bapak Ibu, ada hujan besar menjelang sholat maghrib. Besar hujan, angin puting beliung. Di dalam fikih kita boleh meninggalkan berjamaah di masjid. Bahkan ada rukhsah boleh menjamak sholat di dalam rumah. Masya Allah. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Aturannya begitu. Kalau belajar tuh tauhid, syariat, tasawuf. Tauhid, mantap, yakin kepada Allah. Syariat, aturan Allah, ikutin aja dulu. Jangan sombong. Jelas apa jelas? Wah, tenang aja, ada Allah. Corona kecil, makhluk Allah. Begitu kena mewek luntar. Innalillahi wa inna ilaihi. Jawab yang kompak, siapa yang maha besar? Siapa yang maha besar? Habib Rizik kasih nasihat. Kalau di daerah itu masih hijau, silakan aktivitas keagamaan dijalankan, bikin rajaban dan lain-lain, tarawih Jumatan, tapi tetap waspada. Jelas apa jelas? Kita berharap mudah-mudahan kampung kita diselamatkan oleh Allah, dijauhkan dari segala bencana, dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya Rabbal. Sebelum saya akhiri, jawab yang kompak. Kalau begitu maksiat bahaya atau tidak? Kemunkaran bahaya atau tidak? Siap jauhi kemaksiatan, siap perangi kemaksiatan, siap tingkatkan iman, siap tingkatkan takwa, yakin, takbir, sallu ala nabi. Kadang-kadang dinasihatin ustadz, masih ada yang ngeyel. Udah ada ustadz, nggak usah nyinggung maksiat dah, masing-masing aja. Saya mabok pakai uang saya, yang beli saya. Dan kalau saya mabok nggak ganggu ustadz, nggak ganggu pesantren, nggak ganggu masjid, masing-masing aja udah. Nanti kalau mati juga yang disiksa saya. Udah ustadz nggak usah nyinggung jablay. Saya ngejablay pakai duit saya. Yang nyari jablay juga saya. Nanti kalau mati yang disiksa juga saya. Dan yang paling penting saya ngejablay pakai barang saya, nggak pinjem barang ustadz. Saya mau tanya. Ini kalau bencana dateng, ngabarin dulu apa enggak? SMS dulu apa enggak? Twitter dulu apa enggak? WA-an dulu apa enggak? Sekalinya datang pandang bulu apa enggak? Enggak ada, gempa datang terus salam terus nanya-nanya, enggak ada. Kadang-kadang assalamualaikum, rumahnya dongdot mana? Enggak ada. Betul apa betul? Betul apa betul? Lihat dalam Al-Quran surat Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Kata Allah, wattaqu, takutlah fitnatan akan fitnah, bencana. La tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Tidak akan menimpa kepada orang yang berbuat dolim saja. Kata Nabi, al-bala'u ya'um. Bencana kalau datang menyeluruh. Mau orang baik, mau orang jahat, ahli ibadah, ahli maksiat, semuanya bakal kena. Na'udzubillah min. Nih contoh-contoh, ada 9 ekor semut jalan di kaki kita nih. Yang ngegigit 1, biasanya yang dimatiin berapa? Dosa apa yang 8? Betul apa betul? Kadang-kadang lubangnya dicari, mana lubangnya nih? Disiram pakai air minyak tanah. Dosa apa tuh yang di lubang nggak ikut ngegigit? Ini perumpamaan. Al-balaya'um kata Nabi. Udah Ustaz, saya kan cuman iseng main judi 1000. Masa iya sih sampai segitunya? Wala tangdur ila sigharil maksiyah walakin ingdur ila man aswaita. Jangan lihat betapa kecilnya kemaksiatan, tapi lihatlah kepada siapa kita bermaksiat. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Jawab yang kompak. Yakin tidak maksiat bisa mendatangkan murka Allah? Yakin tidak kemaksiatan bisa mendatangkan bencana? Betul. Takbir. Kita berharap mudah-mudahan enggak sampai di karantina. Amin. Kalau sampai di karantina, ya ini udah tanggung jawab pemerintah. Betul apa betul? Nih kita warga bukan nggak mau di lockdown, bukan nggak mau disuruh di rumah aja. Yang kita pusing, kalau kita di rumah terus nggak kemana-mana, dari mana berasnya? Betul apa betul? Betul apa betul? Makanya ini wajib bagi pemerintah, kalau nanti harus lockdown, jangan cuma nyuruh lockdown, wajib siapin sembakonya. Betul apa betul? Wajib siapin pangannya. Betul apa betul?
kalau sampai nggak disiapin khawatir. Ini di Amerika udah jarah-jarahan sekarang. Udah jarah-jarahan karena lapar di rumah terus nggak dapat duit, akhirnya keluar ambil supermarket dan lain sebagainya. Semoga nggak terjadi di Indonesia. Amin ya Rabbal. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang saya cinta, hikmah dari perjalanan Isra dan Mi'raj yang kita peringati pada malam hari ini, kita wajib mengakui tidak ada yang maha besar kecuali, tidak ada yang maha kuat kecuali, tidak ada yang maha hebat kecuali. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Salatullah, salamullah ala toha. Semuanya Rasulillah. Salatullah Allah ala yasin. Yang kencang lagi. Salatullah salam Allah Allah ala toha Rasulillah. Salatullah ala yasin billah tawassalna billah wa bil hadi Allah Allah tawassalna wa bil hadi lillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil riya Allah. Salatullah ala toha salatullah mullah ala yasin ilahi salimil ya Allah minal afati wan Allah Allah ilahi sal ummah minal afah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah Allah Allah ala toha salatullah ala yasin ilahi ghafir wa akrimna binil mata libim minna ilahi ghafir wa akrimna binil mata libim minna wa daf'i masa'atin anna bi ahlil riya Allah. Salatullah salam Allah Allah ala toha salatullah ala yasin billah. Semuanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban Allahumma lana fi Rajab Allah Allah wa ballighna Ramadan wa hasil qasidana salatullah salam Allah Allah salatullah mullah ala yasin. Lagi-lagi Allahumma barik lana fi Rajab bana Allah Allah Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Ramadan
salatullah Allah Allah Rasulillah salatullah ala yasin. Lagi-lagi Allahumma barik lana fi rajabah bana Allahumma barik lana fi rajabah bana wa ballighna ramadana wa sallimna min corona. Salatullah Allah Allah ala Taha ala yasin ala yasin ala yasin. Sallu ala nabi. Jawab yang kompak sekali lagi. Kalau begitu kemaksiatan bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Siap jauhi kemaksiatan, siap perangi kemaksiatan, siap tingkatkan iman, siap tingkatkan takwa. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha hebat? Siapa yang maha kuat? Takbir, 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 takbir. Sallu ala nabi. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma ahyina wa amitna ala dinil Islam. Allahumma amitna ala al-iman. Allahumma amitna ala al-ihsan. Allahumma amitna ala husnil khatimah. Allahumma amitna ala qauli la ilaha illallah. Semua la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kshif anna minal bala wal waba wal fitan wal amrad wat ta'un ma la yakshifu ghairuk bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Allah ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma rabbana ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli mukhif. Yassir alaina kulli asir fatasirul asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna ilaika katsir hajatuna ilaika katsir hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan bubar dulu, belum ditutup dengan doa. Ini bukan doa penutup, nanti ditutup doa oleh guru-guru kita. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.